Assalamualaikum. Masuk ya yuk. Duduk sampai dikerokin yuk. Kenapa nanya? Ini lah sakit, kayaknya masuk angin deh. Oh, terus lagi diapain sekarang sama Cika? Dikerokin. Oh, emang boleh ya dikerokin? Boleh kan, ngerok fungsinya buat itu kan, ngeluarin udara di dalam tubuh. Oh, aku sih nggak boleh ya. Menurut penelitian kayak menyebabkan luka atau apa gitu. Jadi yang benar yang mana nih? Boleh dikerok apa enggak? Ya udah sih, daripada bingung-bingung ya mendingan kita mendengar penjelasan dari teman kita aja ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu masuk angin. Istilah masuk angin cukup populer dan bahkan dianggap sebagai suatu penyakit nih di kalangan masyarakat. Bahkan banyak yang menganggap hal ini terjadi karena terlalu banyak angin yang masuk ke dalam tubuh, terutama saat musim hujan. Lalu bagaimanakah pandangan dunia medis tentang hal ini? Masuk angin bukan merupakan istilah medis dan bukan pula suatu penyakit. Masuk angin hanyalah sebuah istilah yang digunakan masyarakat Indonesia untuk menggambarkan keluhan seperti demam, menggigil, nyeri otot, pegal-pegal, perut kembung, serta hilangnya nafsu makan. Penyebab masuk angin sendiri bisa bermacam-macam karena adanya berbagai penyakit yang bisa menimbulkan keluhan di atas. Namun yang pasti, kurangnya paparan sinar matahari saat musim hujan memang bisa membuat produksi vitamin D di dalam tubuh menurun. Oh iya, di video sebelumnya kan teman-teman kita kan lagi bingung ya, gimana sih yang benar, boleh kerokan atau enggak nih? Kan kebanyakan di masyarakat itu kalau masuk angin, oh dikerok aja nanti biar anginnya keluar. Ya oke. Itu kan tradisi ya. Jadi gini, meskipun teknik kerokan dinilai sebagai cara paling sederhana untuk memperlancar aliran darah, namun ternyata tidak semua orang bisa menggunakan cara ini. Pengecualian itu menurut Dr. Joko adalah bagi orang-orang yang sistem pertahanan tubuhnya mengalami perubahan, antara lain seperti penderita diabetes, orang yang mengkonsumsi obat cangkok. Hal itu karena kondisi kepekaan kulit sebagian orang tersebut sangat sensitif. Jadi orang-orang yang gak boleh dikerok itu orang-orang yang punya penyakit diabetes dan sedang mengkonsumsi obat cangkok, karena kulitnya itu memiliki tingkat sensitivitas, ya, jadinya bisa menimbulkan infeksi. Jadi gitu. Kerokan itu diperuntukkan bagi orang dengan kondisi tubuh yang prima atau sehat, selama sistem pertahanan alami tubuh tidak berubah atau tubuh dalam kondisi normal. Jadi kalau tubuh kita lagi kondisinya sehat, tidak punya diabetes, nggak mengkonsumsi obat cangkok, itu boleh-boleh aja. Bicara soal tradisi, kerokan memang sudah cukup lama diyakini masyarakat sebagai cara paling sederhana dan murah meriah juga mengatasi keluhan masuk angin. Menurutnya, tradisi lama yang masih digunakan sampai sekarang menunjukkan besarnya kepercayaan masyarakat terhadap manfaat yang didapat. Sebenarnya jika dibandingkan, kerokan lebih tidak beresiko ketimbang memilih untuk mengkonsumsi obat penghilang rasa nyeri. Karena jika dikonsumsi terlalu berlebihan justru akan berdampak pada kerusakan ginjal dan lambung. Jadi kerokan itu boleh, nggak terlalu beresiko juga, karena kalau kita kebanyakan mengkonsumsi obat itu juga bisa berbahaya untuk lambung, terutama obat nyeri juga. Asal kita kalau kerokan itu pakainya bahannya alat-alatnya yang tumpul, jangan yang tajam. Juga tadi penderita diabetes itu nggak boleh karena kulitnya sensitif. Jadi gitu. Nah, untuk obat-obatan masuk angin apa aja sih yang ampuh? Kita bisa simak penjelasan dari teman kita yang satu lagi. Dalam dunia kedokteran sebenarnya tidak ada istilah untuk masuk angin. Masuk angin bisa dikatakan karena ada sekumpulan gejala. Beberapa gejala yang bisa dikatakan masuk angin seperti pegal-pegal, perut kembung, batuk, flu, serta demam. Penyebab masuk angin biasanya beragam. Yang paling umum menyebabkan masuk angin berkendara pada malam hari. Secara umum masuk angin adalah sekumpulan gejala antara MAH atau dispepsia dan flu. Oleh karena itu, biasanya masuk angin dapat disebabkan oleh dua faktor kombinasi antara MAH serta flu. Untuk obat-obatan masuk angin biasanya dilihat dari gejalanya. Beberapa obat yang biasa digunakan untuk masuk angin yaitu paracetamol adalah obat pereda nyeri. Obat paracetamol biasanya digunakan untuk nyeri ringan seperti demam, batuk, serta flu. Selanjutnya ada obat ibuprofen.
obat ibuprofen merupakan obat antiinflamasi non-steroid yang biasa digunakan untuk mengendalikan demam, meringankan rasa sakit, atau meredakan peradangan dalam tubuh. Selanjutnya ada obat dekongestan untuk meredakan gejala flu. Obat dekongestan hanya digunakan untuk dewasa dan maksimal pemakaian hanya 5 hari. Obat yang terakhir adalah obat antihistamin yang merupakan obat untuk meredakan gejala alergi.